Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat data, saya Elok Fitriani Rafikasari, dosen statistika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian ekonometrika, yakni mengenai spesifikasi dan estimasi model. Tahapan atau urutan pemodelan dalam ekonometrika ada 3. Yang pertama adalah kita pelajari dulu tentang teori ekonomi atau fenomena apa yang ada di ekonomi, yang selanjutnya akan kita formulasikan menjadi persamaan matematika atau model matematika. Setelah model matematika terbentuk, berikutnya kita buat menjadi model ekonometrika. Tahapan berikutnya yakni formulasi model. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan pada tahapan formulasi model. Yang pertama adalah mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam model. Pada bagian ini kita harus tahu variabel-variabel apa saja yang kita masukkan ke dalam model, serta kita juga harus tahu alasan-alasannya mengapa variabel tersebut dimasukkan ke dalam model. Selain itu, kita juga harus bisa membedakan mana variabel eksogen dan mana variabel endogen. Yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah bentuk dari model. Bentuk matematika dari model harus mampu menggambarkan fenomena-fenomena ekonomi yang akan kita potret. Bentuk model dapat berupa model linier atau non-linier, bisa berupa persamaan tunggal atau simultan, dan apakah modelnya merupakan model statis atau model dinamis. Berikutnya yang perlu kita perhatikan yakni tanda dan besaran dari masing-masing parameter model. Tanda dan besaran ini merupakan suatu hal yang menjadi hipotesis kita yang kita peroleh berdasarkan dari teori dan fakta-fakta atau fenomena-fenomena ekonomi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berikut ini adalah contoh dari formulasi model. Yang pertama adalah tahapan pemilihan variabel-variabel yang dimasukkan ke dalam model. Misalkan, pada kesempatan kali ini kita akan memodelkan mengenai permintaan sepeda motor merek Honda. Sehingga variabel pertama yang kita gunakan atau variabel endogennya ini adalah variabel Q D ini adalah variabel permintaan sepeda motor merek Honda. Jadi indeks X itu adalah mewakili indeks untuk motor atau kendaraan merek Honda. Berdasarkan dari teori ekonomi, sahabat-sahabat data juga pasti tahu bahwa jumlah barang yang diminta atau Q itu pasti dipengaruhi oleh harga barang tersebut. Sehingga bisa kita tambahkan variabel P dengan indeks X ini artinya adalah variabel harga untuk motor merek Honda. Selain itu, jumlah barang yang diminta atau jumlah permintaan dari motor merek Honda juga pastinya dipengaruhi oleh harga dari merek kompetitor. Misal kita ambil contohnya adalah kompetitor Honda yakni merek Yamaha. Sehingga kita tambahkan variabel P dengan indeks Y, ini artinya adalah harga motor untuk merek Yamaha. Selain itu juga dipengaruhi oleh harga-harga barang komplementer. Misalkan barang komplementernya itu adalah suku cadang, kemudian biaya perawatan, dan lain-lainnya. Sehingga kita tambahkan variabel P dengan indeks C atau PC, ini harga untuk barang komplement. Selain itu bisa kita tambahkan dengan variabel T atau taste, yang merupakan minat atau selera dari masyarakat. Sehingga kita memiliki variabel Q untuk jumlah permintaan motor merek Honda, kemudian variabel P-nya di sini ada PY, PX, PC, ini artinya adalah harga untuk Y-nya tadi adalah motor Yamaha, kemudian yang X, PX itu adalah harga untuk motor Honda, kemudian PC-nya itu adalah harga untuk barang komplement, dan T itu adalah untuk selera dari masyarakat. Bisa ditambahkan lagi dengan variabel Y, ini adalah pendapatan dari masyarakat. Karena kita tahu konsumsi dari masyarakat juga pastinya juga akan dipengaruhi oleh berapa jumlah pendapatan yang dimilikinya. Sehingga kita memiliki satu variabel endogen yakni QDX, sehingga kita memiliki 5 variabel eksogen, yakni yang pertama adalah PX, kemudian PY, PC,
T atau TAS, kemudian Y, 5, yang kelima Y itu adalah pendapatan dari masyarakat. Tahapan berikutnya adalah membentuk model matematikanya. Misalkan kita buat modelnya adalah model linier, sehingga Q dx sama dengan beta 0 ditambah beta 1 px ditambah beta 2 py ditambah beta 3 pc ditambah beta 4 t ditambah beta 5 y ditambah error. Tahapan yang ketiga atau tahapan berikutnya adalah untuk menentukan tanda dari masing-masing parameter. Apakah tandanya positif atau negatif? Tanda ini kita tentukan berdasarkan dari teori dan logika-logika ekonomi. Untuk beta 0. Beta 0 ini merupakan jumlah permintaan motor merek Honda ketika semua variabel-variabel eksogen yang lainnya bernilai konstan. Jadi beta 0 ini tidak mungkin bernilai negatif karena jumlah permintaan kan tidak mungkin bernilai negatif. Pasti permintaan itu lebih dari 0. Sehingga parameter untuk beta 0 ini lebih dari 0. Berikutnya untuk beta 1. Beta 1 ini adalah parameter untuk variabel harga motor merek Honda. Jadi secara teori atau secara logika ekonomi, ketika harga naik pasti permintaan akan turun. Begitu juga sebaliknya. Ketika harga turun pasti jumlah permintaan akan naik. Sehingga parameter untuk beta 1 ini negatif. Sehingga beta 1 kurang dari 0. Tetapi beta 1 kurang dari 0 ini hanya berlaku untuk barang-barang yang normal-normal saja. Untuk barang inferior, beta 1 sama dengan 0. Kemudian untuk barang mewah atau barang yang tergolong antik, beta 1 bisa lebih dari 0. Sehingga kita harus bisa membedakan apakah pada fenomena yang kita potret itu melibatkan data-data yang normal-normal saja, ataukah data inferior, ataukah untuk barang mewah. Parameter berikutnya adalah beta 2 untuk variabel PY atau harga dari barang kompetitor. Sehingga beta 2 ini kita hipotesiskan beta 2-nya lebih dari 0 karena ketika harga motor Yamaha naik, pasti konsumen akan memilih untuk membeli motor merek Honda. Hal ini yang membuat parameter untuk beta 2 adalah positif. Beta 2 lebih dari 0. Berikutnya untuk parameter beta 3. Parameter untuk beta 3 ini kurang dari 0. Artinya adalah ketika harga suku cadangnya, misalkan ya, ketika harga suku cadangnya naik, maka konsumen akan memilih untuk membeli barang dengan merek lainnya. Tidak memilih yang Honda lagi karena mungkin dari suku cadangnya naik. Tetapi ketika PC-nya ini turun, maka Q-nya ini akan naik. Sehingga beta 3-nya ini parameternya adalah negatif. Parameter berikutnya yakni beta 4 untuk variabel taste atau selera. Selera dari masyarakat ini bisa dilihat dari iklan atau promosi. Ketika iklannya menampilkan produk Honda atau produk merek Honda ini baik, maka jumlah permintaan merek Honda ini juga akan naik pula. Sehingga beta 4 ini parameternya bernilai positif atau beta 4 lebih dari 0. Begitu juga untuk beta 5, yakni parameter untuk variabel Y atau pendapatan. Ketika pendapatan tinggi atau pendapatannya naik, maka secara logika, secara teori ekonomi, jumlah permintaan atau jumlah barang yang dikonsumsi oleh masyarakat juga pastinya akan naik juga. Sehingga parameter untuk beta 5 juga positif, yakni beta 5 lebih dari 0. Setelah melakukan formulasi model, tahap berikutnya adalah tahap estimasi model. Pada tahap estimasi model, sahabat-sahabat data harus tahu data apa yang sahabat-sahabat data gunakan. Karena data ini nanti akan menentukan metode estimasi yang akan kita pakai juga. Data berdasarkan proses pengumpulannya ada 3. Yang pertama adalah data cross-sectional atau data cross-section. Data cross-section adalah data yang dikumpulkan serentak pada waktu yang sama. Contohnya adalah data yang dikumpulkan untuk memotret pola pengeluaran konsumsi masyarakat. Jenis data berikutnya yakni data time series. Data time series adalah data yang dikumpulkan berdasarkan runtun waktu tertentu. Jenis data berikutnya yakni data panel.
Data panel merupakan gabungan antara data cross-section dengan data time series. Setelah kita tahu data apa yang kita miliki, berikutnya kita bisa memilih metode estimasi yang akan kita gunakan. Jika kita memiliki model berupa persamaan tunggal dan semua asumsi klasiknya terpenuhi, maka kita bisa menggunakan metode kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan metode least square. Jika terjadi pelanggaran asumsi multikoliniaritas, sahabat-sahabat data bisa menggunakan model regresi Ridge, bisa menggunakan dengan model komponen utama, atau menggunakan regresi kuadrat terkecil parsial atau regresi parsial least square. Jika terjadi kasus heteroskedastisitas, sahabat-sahabat data bisa menggunakan metode kuadrat terkecil yang terboboti. Dan jika sahabat-sahabat data memiliki persamaan simultan, maka sahabat-sahabat data bisa menggunakan metode 2SLS atau 3SLS. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.